Oke, di sini siapa sih nggak tahu Elon Musk? Seorang pengusaha yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia dan menjadi founder dari beberapa company yang inovatif di zaman sekarang. Salah satunya adalah Tesla yang memiliki mobil AI yang bisa jalan sendiri tanpa supir. Terus ada SpaceX yang memiliki ambisi untuk membentuk koloni manusia di Mars. Dan tentu saja ada OpenAI yang merupakan perusahaan AI yang cukup besar di dunia sekarang. Salah satu produknya adalah ChatGPT. Tapi tahu gak sih lu, sebenarnya Elon Musk itu adalah salah satu pengusaha yang super sibuk di dunia. Bahkan dia sendiri pernah bikin pernyataan atau statement kalau dia itu bisa menghabiskan hingga 100 jam per minggu untuk kerja. Ibaratnya kalau misalkan itu dijabarkan ke dalam hari-hari, 1 minggu full, dari Senin sampai Minggu, tanpa libur, tanpa tanggal merah, itu dia bisa menghabiskan waktu 13-14 jam per hari. Nggak bisa terbayangkan super sibuknya si Elon Musk ini. Nah, tapi kalian penasaran gak sih gimana cara Elon Musk ini untuk memanage dia punya kesibukan, memanage dia punya waktu? Jadi Elon Musk ini menggunakan metode time management yang disebut dengan metode time boxing. Nah, apa itu time boxing? Time boxing adalah strategi mengatur waktu dan tugas yang sifatnya itu goal oriented atau berfokus pada tujuan dan target, dan juga bersifat memaksa. Jadi metode ini sebetulnya mirip banget dengan to-do list. Bahkan bisa dikatakan bahwa time boxing ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari metode to-do list. Bedanya adalah kalau to-do list itu lu membuat list kegiatan atau pekerjaan apa aja yang akan dilakukan dalam satu hari ini. Sedangkan time boxing, lu sudah memapping atau membagi tugas-tugas tersebut dalam waktu-waktu tertentu. Nah, tapi kenapa harus time boxing? Bukankah lebih simpel to-do list atau metode lain gitu? Mulai dari yang pertama adalah mengurangi kebiasaan menunda-nunda. Seperti yang kita tahu, time boxing ini memiliki sifat memaksa. Ketika waktunya sudah mulai, lu harus melakukannya. Dan ketika waktunya udah selesai, lu harus berhenti. Berbeda dengan to-do list. Kalau to-do list, lu membuat list-list pekerjaan yang akan dilakukan dalam satu hari ini. Nah, di situ lu bisa ketahui kalau to-do list ini memiliki waktu rentangnya itu sampai 1 hari. Sedangkan ketika lu melakukan time boxing, lu kan akan mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan waktu-waktu tertentu. Nah, dengan begitu lu akan meminimalisir yang namanya itu menunda-nunda. Selanjutnya adalah meningkatkan yang namanya itu konsentrasi. Kenapa bisa meningkatkan konsentrasi? Karena dengan melakukan time boxing ini, lu tidak akan mengalami yang namanya multitasking. Ketika lu berada di suatu waktu tertentu dan lu melakukan kegiatan tersebut, multitasking itu sangat dilarang dalam time boxing ini. Jadi lu harus fokus menyelesaikan pekerjaan tersebut di waktu tersebut. Kemudian adalah membentuk dan mempertahankan habit. Dengan lu mengaplikasikan time boxing di hari-hari lu, melakukannya berulang kali dan memiliki sifat yang memaksa, tentu ini akan membentuk dan mempertahankan habit lu. Jadi buat lu yang memiliki kesulitan dalam membentuk habit atau mempertahankan habit, time boxing bisa menjadi salah satu solusi untuk masalah lu. Terus gimana caranya membuat time boxing yang efektif? Karena yang namanya time boxing adalah time management dan setiap orang memiliki kegiatan dan waktunya masing-masing. Tips yang pertama adalah ketahuilah kegiatan apa saja yang akan lo alami di hari itu. Karena setiap hari itu bisa jadi kita memiliki kegiatannya masing-masing dan mungkin sangat berbeda
dan berbanding terbalik antara hari 1 dengan hari 2. Contohnya, hari Minggu dengan hari Senin pasti berbeda, karena hari Minggu kita libur, hari Senin kita bekerja atau sekolah. Oleh karena itu, tips yang pertama adalah lu harus mengetahui apa sih kegiatan lu pada hari itu. Nah, setelah lu mengetahui kegiatan lu pada hari itu, lu kelompokkanlah kegiatan itu berdasarkan hal-hal yang sejenis. Contohnya, dalam konteks gua adalah melakukan yang namanya editing video. Setelah melakukan yang namanya rekaman, gua akan memproses audio tersebut. Selagi menunggu, gua akan melakukan yang namanya editing thumbnail. Kemudian, setelah itu selesai, baru gua akan memproses yang namanya editing video. Kegiatan-kegiatan tersebut itu sebetulnya kurang lebih adalah sejenis. Tips yang ketiga adalah jangan melupakan yang namanya istirahat. Meskipun time boxing ini memang berfungsi sebagai time management, istirahat juga adalah kegiatan yang penting untuk kita. Oleh karena itu, sisipkanlah istirahat paling tidak 5-10 menit di tiap jam-jam tertentu. Jangan semua pekerjaan lu libas habis dari pagi sampai sore. Pada akhirnya dalam seminggu atau 1 bulan ke depan, lu akan merasa sangat stres dan lu akan merasa terbebani dengan time boxing ini. Nah, tips yang keempat adalah ketahuilah bahwa tidak semua pekerjaan atau kegiatan itu bisa menggunakan metode time boxing ini. Jadi sebetulnya tidak semua pekerjaan atau kegiatan itu bisa dihandle dengan time management ini. Jadi itulah time boxing. Waktu lebih berharga daripada uang. Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang, tetapi Anda tidak bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Gua Ferdinand, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.